hari ini mengenai bagaimana teknik dan tips menjadi host, moderator, dan juga presenter. Terlebih dahulu, saya perkenalkan diri lagi. Tadi betul, nama saya Santi Persita, saya dari SMA IKB 3 Leles. Kemudian alamat saya itu di Leles, Desa Haruman ya Bu, Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Baik, materi yang akan dipaparkan hari ini yaitu tentang bagaimana tips menjadi seorang host, moderator, dan presenter. Ada 3 konten yang akan dibahas saat ini. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menjadi seorang host, kemudian menjadi seorang moderator, dan juga presenter. Yang pertama adalah menjadi seorang host. Apa itu host? Host itu adalah orang yang memandu jalannya sebuah acara atau kegiatan dengan bertanggung jawab pada room meetingnya. Gitu. Kemudian tugas pokok dari seorang host adalah pertama menyiapkan absensi atau presensinya, kemudian mengecek room dan kesiapan petugas. Seperti tadi pada saat kita sebelum memulai kegiatan, ada cek sound dulu dan sebagainya. Kemudian membuka Vicon dan juga kolaborasi dengan moderator. Kita mulai dari bagaimana menyiapkan presensi. Pada saat menyiapkan presensi, pertama seorang host itu harus membuat format presensi terlebih dahulu melalui Google Form-nya ataupun yang lainnya bisa. Kemudian menyalin dan memendekkan link untuk dibagikan kepada peserta, lalu membagikan link presensi saat meeting sedang berlangsung, dan juga menyalin daftar partisipan yang telah mengisi link presensi yang setelah dibagikan atau setelah meeting itu berakhir. Kemudian yang kedua, tugas dari seorang host adalah mengecek room dan kesiapan petugas, mulai dari cek sound, baik itu untuk petugas dan peserta jika menggunakan Webex ataupun jika menggunakan meeting event. Lalu yang kedua, mengingatkan petugas untuk menyalakan video dan juga pada saat Vicon berlangsung, lalu menampilkan playernya, menjelaskan pengaturan mikrofon peserta pada saat Vicon berlangsung, serta memindahkan button presenter. Selanjutnya, tugas host yang ketiga adalah membuka Vicon, yaitu memperkenalkan petugas secara singkat, siapa yang menjadi hostnya, siapa moderatornya, dan juga siapa yang akan menjadi presenternya. Kemudian menyerahkan kegiatan pada moderator dan membantu moderator selama acara berlangsung demi kelancaran acara. Jadi pada saat pembukaan Vicon, pertama ada perkenalan, kemudian kedua menyerahkan kegiatan, dan yang ketiga adalah membantu moderator. Kemudian berikutnya adalah kolaborasi dengan moderator, yaitu untuk memantau jalannya acara agar tertib, kemudian mematikan mikrofon peserta pada saat pemaparan materi, menyalakan mikrofon peserta yang akan bertanya langsung, dan menyebarkan presensi, serta menutup sesi Vicon setelah diserahkan moderator, dan juga terakhir adalah menutup room Vicon. Nah, itu adalah tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang host. Kemudian yang kedua, moderator. Moderator itu adalah seorang yang memimpin jalannya diskusi agar tepat waktu dan terarah. Ini menurut Monipotip tahun 2011. Tujuannya adalah agar diskusi dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif. Kemudian tips menjadi seorang moderator. Ini kebetulan moderator kita sangat hebat sekali. Pertama adalah memperkenalkan atau kenali tema materi yang akan disajikan oleh presenter. Yang kedua adalah menghidupkan suasana Vicon. Dan yang ketiga adalah tentunya persiapan yang baik atau yang matang. Kemudian tugas dari seorang moderator itu sendiri tentunya dalam PCT sekarang, memberikan kesempatan presenter untuk menyampaikan materi, mengingatkan presenter berkaitan waktu untuk menyampaikan materi jika presenter terlalu dalam materinya atau terlalu kelamaan misalnya dalam menyajikan materinya. Kemudian yang ketiga, mereka pertanyaan peserta yang terdapat pada kolom chat dan menyampaikannya pada saat diskusi nanti dimulai, kemudian mengatur lajunya diskusi dan sebagainya. Lalu
mengakhiri kegiatan bersama presenter jika waktu sudah selesai dengan meminta kesimpulan atau pesan dari presenter sebelum mengakhiri kegiatan. Dan kemudian yang keenam adalah menyerahkan room pikon kepada host dan host akan menutup sesi pikonnya. Dalam kegiatan pembukaan, seorang moderator pertama adalah membacakan dulu tata tertib pikonnya, kemudian yang kedua adalah menjelaskan urutan acara, lalu memperkenalkan presenter dan mempersilahkan presenter untuk menyampaikan materi. Kemudian tata tertib pikon tadi sudah disampaikan, saya lewat saja. Lanjut kepada tugas moderator saat tanya jawab, yaitu mempersilakan peserta bertanya berdasarkan urutan chat, kemudian mencatat pertanyaan peserta, mempersilakan pemapar materi untuk menjawab, mempersilakan mentor lain yang sedang naik pikon untuk membantu menjawab atau menambahkan jika ada. Dan terakhir adalah mencatat semua jawaban pemapar materi. Kemudian tugas berikutnya saat penutupan, yang pertama adalah membuat kesimpulan singkat dari jalannya sesi, lalu mempersilahkan petugas absen melaporkan jumlah peserta, lalu mempersilahkan jika masih ada yang mau berdiskusi, dan terakhir adalah menutup jalannya acara. Nah, tips menjadi seorang moderator dalam pikon, yang pertama adalah memberikan ide dan masukan, yang kedua memberikan bimbingan kepada peserta diskusi mengenai tata cara dan aturan diskusinya, kemudian mengingatkan peserta apabila mulai melenceng dari topik, dan yang keempat adalah mengubah atau membuat topik baru jika topik yang sebelumnya itu dianggap sudah cukup. Terakhir kita akan membahas mengenai tips menjadi seorang presenter. Presenter itu adalah orang yang mempresentasikan suatu materi presentasi, tentunya terlebih dahulu dengan melakukan share screen bahan untuk presentasinya. Ini contoh pada saat pikon yang dilaksanakan oleh Bu Sri Haryati 2 hari ke belakang ya Bu Sri. Ini adalah contohnya seperti ini. Kemudian tips menjadi seorang presenter adalah pertama, tentukan dulu tema apa kira-kira yang akan diangkat atau akan didiskusikan secara bersama dalam kegiatan pikon sekarang. Kemudian tentunya ini yang paling utama adalah seorang presenter harus betul-betul menguasai materinya. Dan yang ketiga adalah persiapan-persiapan yang matang atau well prepare. Kemudian tugas seorang presenter itu sendiri, pertama adalah menyiapkan paparan jika sudah dipersilahkan oleh moderator. Lalu yang kedua adalah memaparkan materi dengan singkat, lalu menjawab pertanyaan peserta pikon, dan mengakhiri kegiatan dengan terlebih dahulu menyampaikan kesimpulan. Mungkin itu adalah tugas-tugas dari seorang presenter. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, dan jika ada yang belum dimengerti, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui moderator, dan saya kembalikan semuanya kepada moderator. Mangga Ibu Mimin. Iya, terima kasih kepada Ibu Santi. Aplaus dulu untuk Ibu Santi. Sungguh luar biasa penyampaian materi. Bu Mimin, mangga. Apa? Oh iya. Terima kasih kepada Ibu Santi. Aplaus dulu untuk Bu Santi. Terima kasih Ibu, sekali lagi kami ucapkan alhamdulillah penjelasannya dalam penyampaian materi begitu gamblang. Kami semua bisa menyimaknya dengan jelas, alhamdulillah. Dan intinya dari tadi penjelasan Bu Santi mengenai host, kemudian juga moderator dan presenter sudah bisa kita membedakannya, di mana host itu adalah orang yang memandu jalannya sebuah acara atau kegiatan dengan bertanggung jawab. Kemudian untuk moderator yang memimpin jalannya diskusi ya agar tepat waktu dan terarah. Juga untuk presenter yaitu yang menyampaikan materi kepada para peserta. Baik, Bapak.